Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, PPPK tahun 2021. Nah, mengapa seleksi guru P3K dibuka? Nah, ini alasannya adalah berdasarkan data Bapak Pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru. Ini di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Nah, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi sini guru-guru honorer yang mungkin kategorinya sudah di atas 35 tahun ini boleh ikut tes P3K gitu ya. Nah, siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Nah, ini perlu diperhatikan. Pemerintah membuka kesempatan bagi yang pertama ini guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan. Artinya, bagi Bapak Ibu guru yang mengajar bukan hanya di sekolah negeri, di sekolah swasta pun semuanya bisa mengikuti seleksi ini asalkan dia terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan. Nah, yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi kalau adik-adik semua yang mungkin baru kuliah sekaligus ambil profesi ya, kemudian sertifikatnya sudah didapatkan, maka sekalipun dia belum berkesempatan untuk mengajar dan belum terdata di Dapodik atau data pokok pendidikan, dia berhak mengikuti tes seleksi P3K ini, gitu ya. Jadi ada dua kategori yang disampaikan di sini ya. Yang sudah mengajar honorer di negeri ataupun swasta, yang belum berkesempatan mengajar tapi dia sudah punya sertifikat pendidik, gitu ya, boleh ikut. Apa yang membuat seleksi guru P3 ini? Nah, kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya formasi guru P3K ternyata terbatas, ya. Nah, tapi untuk tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Nah, ini jadi segala satu formasi yang ada di daerah masing-masing ini tidak terlepas dari pengajuan masing-masing kepala daerah ya. Jadi kalau kepala daerahnya tetap berdiam diri, diam tidak mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat tentang kebutuhan guru, maka di daerah tersebut sekalipun butuh guru-guru, tentunya tidak ada lowongan atau tidak ada formasi yang akan disampaikan di tahun ini untuk daerah tersebut. Jadi intinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan satu misi ya. Nah, kalau memang butuh ya berarti pemerintah daerah yang tahu persis harus mengajukan dulu. Tanpa seperti itu berarti hanya pemerintah daerah yang mengajukan yang akan direspon dengan baik. Nah, yang kedua, tahun sebelumnya setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun ya. Nah, untuk tahun 2001 setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Nah, jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi, kalau P3K ini tentunya dia kontrak minimal 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun nanti dia kalau bagus kontrak lagi untuk tahun berikutnya, kontrak lagi tahun berikutnya. Jadi kalau tahun sebelumnya selama 1 tahun untuk mendapatkan kontrak tahun berikutnya dia harus mengikuti seleksi lagi. Artinya dia harus tes lagi dan harus lolos lagi. Dan itu hanya diberi kesempatan 1 kali. Tapi kalau untuk di tahun 2001 ketika nanti lolos seleksi P3K, kemudian untuk menambah kontrak di tahun berikutnya, maka dia bisa mengikuti seleksi sampai 3 kali. Jika seleksi pertama gagal, dia boleh mengikuti seleksi yang kedua. Gagal lagi, bisa mengikuti seleksi yang ketiga. Nah, kesempatan 3 kali ini akan mempermudah dan akan
menjadi sesuatu yang khusus ya, artinya dia punya kesempatan lebih besar lagi ketimbang tahun-tahun berikutnya. Dan kalau gagal, ketiga kali kalau gagal, berarti dia sudah terputus kontraknya, sudah tidak jadi guru P3K lagi ya. Jadi kontrak minimal ini 1 tahun, perpanjangnya berarti dia harus tes lagi. Kalau 2021 selama 1 tahun bisa tes selama 3 kali ya. Tes pertama gagal, berlanjut tes kedua sampai ketiga sampai berhasil gitu ya. Kalau ketiganya gagal berarti sudah terputuslah kontraknya. Intinya begitu. Kemudian untuk tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Nah, untuk tahun 2001 Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi di sini ibaratnya kita dibimbing dulu ya, dibimbing untuk materi-materi yang nanti akan dikeluarkan untuk sebagai ujian seleksi. Kalau tahun sebelumnya tidak ada sama sekali. Kemudian yang tahun sebelumnya, yang keempat ini, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, ini P3K yang tahun sebelumnya ini jadi tanggungan pemerintah daerah. Nah, tapi kalau di 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi sama persis kayak PNS, jadi sudah dianggarkan dari pusat gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang yang 2021 biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Itu bedanya ya. Terima kasih. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu informasi ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.